Kembali lagi bersama Mimin di channel Aam KGP, melanjutkan alur cerita Wonderland Season 5. Terlihat kekuatan para tetua semakin meningkat setelah darah dewa yang Xingyun berikan mulai meresap ke dalam tubuh mereka, sehingga menciptakan sebuah gelombang energi yang sangat kuat. Namun setelah itu tiba-tiba Xingyun merasakan sakit pada tubuhnya, sehingga dia langsung berkultivasi untuk memulihkannya. Sementara para tetua hanya terkejut dan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Xingyun. Rupanya hal ini terjadi adalah efek dari Xingyun yang memberikan darah dewanya sehingga membuat jiwanya sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Kemungkinan untuk memulihkannya hanya memerlukan beberapa waktu. Tetua pertama lantas menyarankan agar Xingyun segera beristirahat terlebih dahulu. Tetapi karena sebuah jiwa tidak dapat dipulihkan dengan mudah, maka Xingyun memutuskan untuk pergi ke kediaman Suyun terlebih dahulu. Di sini tetua pertama menawarkan diri untuk mengantarkan Xingyun, tetapi Bang MC menolaknya. Karena untuk saat ini para tetua harus meningkatkan kultivasi secepat mungkin. Sementara dirinya akan pergi sendiri untuk melihat kediaman Suyun. Kemudian kita diperlihatkan dengan sebuah kediaman yang nampak begitu sepi seperti layaknya sebuah tempat angker yang mencekam dan dihuni oleh para gagak pemangsa. Di sini Xingyun memandang sekeliling tempat itu sembari mengingat kenangannya bersama Suyun. Tetapi dia sedikit terkejut karena tempat yang dulu begitu indah karena dirawat oleh Nona Suyun, kini bunga-bunga dan pepohonan yang ada di sana telah menjadi layu dan mati. Di sini Xingyun berpikir bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali sesuatu yang dipenuhi oleh misteri. Ketika kita merasa tidak peduli dengan seseorang, tetapi secara tiba-tiba orang itu masuk ke dalam kehidupan kita, maka saat itulah kita akan mulai peduli terhadapnya. Meskipun pada akhirnya orang itu akan meninggalkan kita tanpa mengucapkan kata apapun. Pada saat Xingyun sedang merasa berputus asa, tiba-tiba saja Suyun muncul mengejutkan kita semua. Bagaikan terkena sebuah panah asmara yang tepat menancap di hatinya, Babang Xingyun begitu senang karena si nona yang dia cari telah berdiri jelas di depan matanya. Namun sial, pada saat kami sedang merasakan cinta pada pandangan pertama, tiba-tiba saja King Zhao membuat suasana ini menjadi tegang. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, King Zhao menyapa Xingyun. Namun rupanya dia mengerti situasinya dan segera pergi meninggalkan dua insan yang sedang saling jatuh cinta. Di sini si Nona menanyakan mengapa Bang Xingyun bisa berada di sana. Xingyun nampak terkejut karena sepertinya Suyun dapat mengingat tempat itu. Sembari sedikit baper, Suyun menjawab bahwa King Zhao lah yang memberitahunya tentang tempat tersebut. Seketika Bang Xingyun menjadi merasa sedih karena ternyata si Nona tidak mengingat tempat itu. Suyun tidak dapat mengingat apapun, bahkan menurutnya dia tidak pernah datang ke sana. Kemudian ketika dia menyentuh kursi roda yang ada di dekatnya, tiba-tiba saja Nona Suyun merasakan sakit pada kepalanya. Kemudian dia teringat beberapa kenangannya bersama Xingyun di tempat itu. Cici! Cici,她怎么了？ Di sini Xingyun mencoba memberikan sedikit kekuatannya untuk dapat membantu Suyun dalam melawan rasa sakitnya akibat mengingat kenangan masa lalu yang telah dihapus paksa oleh Master Joutian. Menurut Xingyun bahwa Suyun baik-baik saja dan hanya memerlukan istirahat untuk memulihkan diri. Kemudian King Zhao menanyakan apakah benar Xingyun dan kakak perempuannya telah melangkah ke alam peri. Bang Xingyun membenarkannya. Lalu King Zhao melanjutkan bahwa dia merasakan Xingyun dan kakaknya saat ini memiliki kekuatan yang sangat kuat.
Setelah Sing Yun menidurkan Suyun pada tempat tidurnya, King Zhao lantas berkata bahwa dia akan segera pergi. Sontak saja Sing Yun sangat bingung mengapa King Zhao tidak ingin menjaga kakaknya yang sedang tidak sadarkan diri. Namun menurut King Zhao, jika dia tetap berada di sana maka akan mengganggu. Terlebih lagi masih ada Sing Yun untuk menjaga Suyun, sehingga dia tidak akan merasa khawatir. Sebelum dia pergi, King Zhao merasa sedikit kepo dengan apa yang akan Sing Yun lakukan saat di dalam kamar bersama Suyun yang sedang tidur. Dia berjanji akan merahasiakannya. Sontak Sing Yun sangat terkejut apa sebenarnya yang sedang King Zhao pikirkan. King Zhao menjawab bahwa dia adalah seorang lelaki. Dia sudah memahami segalanya. Jika Suyun memiliki beberapa kenangan, maka tidak peduli bagaimana cara Sing Yun untuk dapat membuat Suyun mengingat semuanya. Pastinya Suyun akan menyetujuinya. Sing Yun merasa heran kenapa King Zhao seperti tidak peduli dengan kakaknya. Ya, mau bagaimana lagi sebab dia tidak ingin mengganggu dua insan yang sedang bucin, ucap King Zhao di dalam hatinya. Setelah King Zhao pergi, Sing Yun yang masih polos seperti Mimin merasa begitu bingung ketika melihat seorang gadis cantik sedang terbaring di hadapannya. Pingin digasken, tapi belum nikah ya kan? Mana balon sutra belum beli, sehingga dengan terpaksa rejeki keindahan dunia ini hanya didiamkan saja, sebab kita sudah dekat dengan bulan puasa. Sing Yun meminta agar kita semua berbuka di tengah hari. Bye-bye.